Suara di balik dinding tipis. Andi dan Sinta, pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan, memutuskan pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi. Tapi bagi mereka, tempat itu sudah cukup untuk memulai hidup baru sebagai keluarga kecil. Kontrakan itu berdiri di deretan rumah-rumah tua yang saling berhimpitan, dipisahkan hanya oleh dinding tipis. Halaman depannya sempit, dipagari besi berkarat, dan di pojok ada pohon kamboja yang bunganya berguguran hampir setiap hari. Lumayan kan, Mas? Harganya juga murah banget dibanding yang lain, kata Sinta saat pertama kali melihat rumah itu. Andi mengangguk, meski ada rasa ragu di wajahnya. Iya, murah, tapi kok murah banget ya? Jangan-jangan... Udah, jangan mikir aneh-aneh. Kita kan cuma ngontrak 3 tahun paling lama. Habis itu pindah kalau udah ada rezeki. Hari pertama mereka sibuk menata perabotan sederhana. Suara gelak tawa kadang pecah, bercampur dengan debu dan aroma cat dinding yang masih baru. Namun, sejak sore itu, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia sedang menyapu halaman, matanya menangkap seorang perempuan di rumah sebelah. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat. Ia berdiri di balik pagar, menatap lurus ke arah Sinta tanpa ekspresi. Sinta refleks tersenyum dan melambaikan tangan. Bu, sore. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam rumah. Sinta mengernyit, merasa tidak enak. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin orangnya pendiam. Malam itu, saat mereka makan malam bersama, Sinta bercerita pada suaminya. Mas, tetangga sebelah itu kayaknya aneh. Dari tadi cuma berdiri melotot ke aku. Andi terkekeh. Namanya juga tetangga baru lihat kita. Mungkin penasaran. Jangan parno dulu lah. Sinta mencoba ikut tertawa. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Dan malam itu, ketika lampu dipadamkan dan mereka mencoba tidur, terdengar suara berbisik dari arah dinding yang menempel dengan rumah sebelah. Sebuah bisikan seperti suara perempuan. Selamat datang. Keesokan paginya, Sinta bangun lebih dulu. Andi masih terlelap, kelelahan setelah seharian beres-beres kontrakan. Sinta menuju dapur, menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Suasana kontrakan terasa hening. Hanya suara burung sesekali terdengar dari pohon kamboja depan rumah. Namun ketika ia membuka jendela dapur, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di halaman rumah sebelah, perempuan berkebaya coklat itu berdiri lagi. Kali ini ia lebih dekat. Hanya dipisahkan pagar bambu yang sudah lapuk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tetapi Sinta bisa melihat bibir pucatnya bergerak, seolah sedang berbisik. Sinta menutup jendela cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke kamar mengguncang bahu suaminya. Mas, bangun deh. Aku lihat tetangga itu lagi. Dia
Dia kayaknya ngomong sendiri, tapi matanya ngeliat aku. Andi mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Sin, jangan gampang takut gitu loh. Nanti aku kenalan sama orangnya biar nggak ada salah paham. Sinta tidak membalas. Ia hanya duduk diam menatap lantai. Hari itu, mereka sibuk lagi merapikan barang. Saat sore tiba, Andi benar-benar keluar ke halaman untuk mencoba menyapa tetangga sebelah. Ia mengetuk pagar bambu yang lapuk, memanggil pelan. "Permisi, Bu." Tidak ada jawaban. Rumah itu sepi. Jendela tertutup rapat, pintu kayu juga terkunci. Andi menoleh ke istrinya, tersenyum tipis. "Tuh kan kosong, kamu salah lihat kali." Namun malam itu, kejadian yang lebih ganjil muncul. Sekitar pukul 11, saat Andi dan Sinta hendak tidur, terdengar suara berisik dari rumah sebelah. Suara kursi diseret, pintu dibanting, bahkan ada suara langkah kaki cepat di sepanjang lorong. Andi mengernyit. Katanya kosong, kok rame gitu? Sintanya menggenggam selimut erat-erat. Tubuhnya bergetar. Suara-suara itu terus berlangsung hampir 1 jam. Hingga akhirnya berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Dan ketika Andi mencoba mengintip lewat celah jendela kamarnya, ia melihat sosok perempuan berkebaya itu berdiri di halaman rumah sebelah, menghadap langsung ke jendela mereka. Matanya hitam pekat, senyumnya lebar. Andi cepat-cepat menutup gorden, wajahnya pucat. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Malam berikutnya datang lebih cepat. Angin berhembus lebih dingin daripada biasanya, membuat daun kamboja depan kontrakan berguguran satu persatu, menimbulkan suara gesekan kering di tanah. Andi mencoba bersikap tenang. Ia menyalakan televisi di ruang tamu untuk mengusir rasa canggung. Sementara Sinta menyiapkan teh panas. Tapi meski layar televisi menyala, suaranya sering pecah-pecah, berganti dengan desis aneh seperti siaran rusak. "Mas, kenapa sih TV-nya? Padahal kemarin normal," tanya Sinta sambil menaruh cangkir di meja. Andi mengotak-ngatik antena. "Mungkin sinyalnya jelek. Ya, namanya juga daerah pinggiran." Namun tepat saat ia berkata begitu, layar televisi menampilkan gambar samar. Sosok perempuan berkebaya coklat berdiri diam di tengah ruangan gelap. Sinta menjerit kecil, memeluk lengan suaminya. Andi buru-buru mematikan televisi. Layar gelap, tapi bayangan perempuan itu masih terasa di benaknya. Mereka memutuskan masuk ke kamar lebih cepat malam itu. Sekitar tengah malam, Sinta terbangun karena mendengar suara ketukan. Awalnya ia mengira itu dari pintu depan, tapi setelah mendengarkan lebih seksama, ketukan itu ternyata berasal dari dinding kamar, tepat di sisi yang berbatasan dengan rumah sebelah. Sinta membangunkan Andi. "Mas, dengar gak?" Andi membuka mata, mendengarkan. Ketukan itu semakin jelas, perlahan berubah menjadi gesekan kuku di dinding, panjang dan menusuk telinga. Andi bangkit, menyalakan lampu kamar. Tapi cahaya lampu justru membuat mereka melihat sesuatu yang lebih buruk. Bayangan panjang menjulur di dinding, seolah ada seseorang berjalan di baliknya. Padahal rumah sebelah seharusnya kosong. Sinta memeluk suaminya erat. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. "Mas, kita pindah aja ya. Aku gak betah."
Andi melan ludah. Sabar Sin, besok aku coba tanya ke warga sini soal rumah sebelah itu. Namun malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 3 dini hari, suara tangisan terdengar dari arah halaman. Tangisan perempuan, lirih namun panjang, menyayat telinga. Sinta menutup telinganya dengan bantal, sementara Andi berdiri jendela mencoba mengintip dari celah gorden. Dan di bawah pohon kamboja depan rumah, perempuan berkebaya itu berdiri lagi. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Baunya berguncang seperti orang menangis. Namun saat Andi memperhatikan lebih dekat, perempuan itu tiba-tiba menengadah. Wajahnya hancur, matanya kosong, mulutnya robek lebar, mengeluarkan suara tawa parau yang langsung membelah keheningan malam. Andi mundur terhuyung, wajahnya pucat pasi. Malam itu, mereka berdua tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, Andi menepati janjinya. Ia berjalan ke warung kecil di ujung gang untuk membeli sarapan, sekaligus mencari tahu tentang rumah sebelah kontrakan mereka. Warung itu dijaga oleh seorang ibu parubaya bernama Bu Rini yang terlihat ramah. Bu, Andi membuka percakapan hati-hati. Saya mau tanya, rumah sebelah kontrakan saya itu memang ada yang tinggal ya? Bu Rini terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Sebelah mana, Mas? Yang ada pohon kambojanya di depan. Raut wajah Bu Rini mengeras. Ia menatap Andi lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Mas, sebaiknya jangan banyak omong soal rumah itu. Tapi kalau sudah kepalang tinggal di situ ya, hati-hati saja. Andi semakin penasaran. Kenapa, Bu? Memang ada apa dengan rumah itu? Bu Rini menurunkan suaranya, berbisik. Rumah itu sudah lama kosong. Penghuni terakhirnya sepasang suami istri. Istrinya sakit parah. Katanya kesurupan tiap malam. Akhirnya meninggal di dalam rumah itu. Sejak itu gak ada lagi yang betah tinggal. Yang ngontrak paling lama seminggu udah pergi. Adi terdiam. Pikirannya langsung melayang pada sosok perempuan berkebaya coklat yang selama ini mereka lihat. Jadi yang saya lihat tiap malam itu, Bu Rini buru-buru memotong. Suaranya lebih tegas. Mas, jangan coba-coba ngomong atau nyapa kalau lihat. Jangan pernah buka pintu kalau ada yang ketuk malam-malam. Anggap aja nggak ada. Andi mengangguk, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Siang itu, ia pulang dengan wajah kusut. Sinta yang menunggu di rumah langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mas, gimana? Apa kata orang? Andi ragu sejenak, lalu akhirnya bercerita semuanya. Wajah Sinta pucat mendengarnya. Aku udah bilang, Mas, dari awal aku gak enak sama rumah ini. Kita pindah aja yuk, sekarang juga. Andi menggenggam tangannya erat. Sabar, Sin. Kontrakannya udah dibayar setahun penuh. Kalau kita pindah sekarang, uangnya hangus. Kita coba bertahan dulu ya. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi akhirnya mengangguk pasrah. Namun malamnya, larangan Bu Rini benar-benar diuji. Tepat pukul 12 malam, suara ketukan terdengar di pintu depan. Andi dan Sinta terjaga. Mereka saling pandang, napas tersengal. Ketukan itu semakin keras. Lalu terdengar suara perempuan dari luar, lirih namun jelas. Buka, aku kedinginan. Sinta menutup mulutnya agar tidak menjerit.
Wajahnya pucat pasi. Andi menggenggam tangannya erat, memberi isyarat untuk diam. Mereka berdua duduk di tempat tidur, tidak bergerak, menunggu. Suara ketukan perlahan mereda, lalu berpindah ke jendela kamar mereka. Perlahan, gorden di jendela bergoyang meski tidak ada angin. Dan di balik kain tipis itu, bayangan perempuan berkebaya berdiri tegak, menatap ke dalam kamar dengan mata hitam kosong. Andi dan Sinta terpaku. Bayangan itu begitu jelas di balik gorden tipis. Berdiri diam, tidak bergeming. Hanya tatapan kosong dari mata hitam pekat yang seolah menembus masuk ke kamar mereka. Sinta menitikkan air mata. Tubuhnya gemetar hebat. "Mas, aku gak kuat lagi," bisiknya. Andi mencoba meraih ponselnya untuk menyalakan senter, berharap bisa mengusir ketakutan. Tapi begitu cahaya menyala, bayangan itu lenyap. Mereka menghela napas lega sejenak, mengira semuanya selesai. Namun harapan itu cepat padam. Karena dari arah dapur terdengar suara kursi diseret dengan keras. Lalu piring-piring berjatuhan, pecah berkeping-keping. Andi menggertakkan gigi lalu bangkit. "Aku harus ke belakang." Sinta menarik lengannya panik. "Jangan mas, tolong jangan pergi." Namun Andi sudah melangkah dengan hati-hati ke dapur. Cahaya lampu dari kamar menyinari sebagian lorong. Saat ia sampai di dapur, langkahnya terhenti. Di meja makan, perempuan berkebaya itu duduk tenang. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi dari celah rambut terlihat kulit pucatnya yang sobek-sobek. Tangan yang kurus dan penuh urat mencengkeram mangkok nasi yang entah dari mana datangnya. Ia menoleh perlahan ke arah Andi. Senyum lebar terbuka memperlihatkan mulut robek yang penuh darah. "Andi." Suaranya parau memanggil namanya dengan jelas. Andi mundur, terpleset, hampir jatuh. Napasnya tersengal. Dia ingin lari ke kamar, tapi lorong mendadak terasa begitu panjang. Cahaya lampu meredup satu persatu, hingga tinggal kegelapan pekat. Dari kegelapan itu, suara langkah kaki mendekat, berat, menyeret, dan banyak. Andi menoleh panik. Dari ujung lorong, terlihat bayangan lebih dari satu sosok. Bukan hanya perempuan berkebaya, tapi banyak sosok lain. Pria dengan wajah hitam hangus, anak kecil tanpa mata, perempuan hamil dengan perut sobek. Semua berjalan ke arahnya. Andi menjerit, berlari kembali ke kamar. Ia menutup pintu dengan cepat lalu menekan tubuhnya ke pintu sambil terengah-engah. Sinta mendekat, wajahnya penuh ketakutan. "Mas, ada apa?" Sebelum Andi sempat menjawab, pintu bergetar hebat. Suara ketukan keras menghantam berulang-ulang, membuat seluruh dinding kamar bergetar. "Buka!" Suara-suara itu bersatu, bergema dari luar kamar. Sinta menangis histeris. "Mas, kita harus keluar dari rumah ini, sekarang juga." Andi mengangguk, lalu menarik tangan istrinya menuju jendela. Ia membuka gorden, bermaksud melompat keluar. Namun begitu gorden tersibak, perempuan berkebaya itu sudah menunggu di balik kaca. Wajahnya menempel di jendela, mulutnya menganga sangat lebar, hingga bibirnya robek sampai telinga. Dari mulut itu terdengar suara tawa parau, panjang menembus malam. Andi dan Sinta berteriak bersamaan.
Lalu lampu kamar padam, kegelapan menelan segalanya. Dan sejak malam itu, kontrakan tersebut kembali sepi. Beberapa warga mengatakan kadang terdengar suara pasangan muda yang menjerit di malam hari, bercampur dengan tawa perempuan. Namun setiap orang yang mencoba mendekat, rumah itu selalu tampak kosong. Tetangga sebelah, rumah dengan pohon Kamboja, masih berdiri angker, menunggu penghuni baru yang tak pernah bisa benar-benar keluar.